Oke guys, pagi ini kita akan pergi berjalan-jalan bentar ya guys. Pagi yang cerah guys. Aduh, hari ini rute perjalanan kita ke Simpang 4 ya guys. BTW gue juga bingung nih apa yang mau dibahas gitu kan. Yang penting terima kasih buat kalian yang sudah nonton video vlog saya. Ya vlog saya tuh macam-macam sebenarnya dalamnya guys. Ada yang di situ waktu di atas motor gitu kan, itu waktu saya mancing juga. Yang terakhir tuh waktu saya main-main gitu, saya nge-vlog juga guys. Karena tidak semua waktu saya berikan di atas motor gitu kan. Ada waktu lain yang harus saya lakukan gitu guys. Rindu mengasini ketanjung Allah habis denai manahan tesong. Oke guys, saya akan memberitahu di mana sih rumah, berapa sih jarak gitu kan, jarak dari rumah di BMC sama di Kasih Putih gitu, biar teman-teman juga tahu gitu kan. Jadi saya di Pasaman tuh bukan hanya tempat nenek gitu, karena tempat orang tua bekerja juga di sana. Jadi itu pun nggak deket. Ini guys simpang rumah nenek guys. Nenekku yang punya sarang walet kemarin guys.
Ada bensin bang? Enggak. Wah. Enggak ada. Berapa? 50. Ini nama daerahnya Pak? Nama daerahnya Pak? Kasih putih. Oh masih kasih putih sini Pak? Masih kasih putih sini? Ngasih Pak? Oke guys, kita sudah mengisi minyak ya. Karena di sini nggak ada Pertamina, jarang ya. Makanya isi ketengan aja guys. Oke guys, kita akan membahas bagaimana respon masyarakat ya di sini, atau tindakan masyarakat setelah pemerintah menyarankan untuk wajib menggunakan masker di setiap daerah ya guys. Jadi selama saya dalam perjalanan tadi, masih banyak juga masyarakat yang bandel tidak memakai masker. Ya mungkin dikarenakan daerah sini belum ada kasus yang separah di kota-kota yang sudah diwajibkan menggunakan masker ya guys, seperti itu. Sebenarnya dari tadi banyak tuh guys di belakang. Padahal pemerintah mewajibkan untuk menggunakan masker itu demi kebaikan kita masing-masing guys, agar tidak terkena dari penyebaran virus COVID-19. BTW bukan hanya virus itu aja nanti yang akan terselamatkan dari menggunakan masker tersebut guys. Tapi banyak gitu kan ya, misalnya virus-virus yang di jalanan seperti ini, kita harus menggunakan masker juga bagi yang bermotor gitu guys. Dan tidak tutup kemungkinan untuk yang menggunakan mobil. Nah itu bagus seperti itu Bapak sudah menggunakan masker. Nah ini dia tidak menggunakan masker guys, karena mungkin dia udah kebal. Ini juga belum menggunakan masker. Aduh bu, ntar kalau kena gimana lah nanti itu. Banyak di sini yang tidak menggunakan masker guys. Itu mungkin faktor pertamanya kesadaran masyarakat itu yang kurang. Apalagi melihat di daerah ini mungkin belum ada guys yang terkena paparan oleh virus 19 ini. Makanya masyarakat di sini hanya mengiyakan doang gitu, mengiyakan doang apa anjuran dari pemerintah yang seharusnya dianjurkan. Padahal itu baik juga untuk kita masing-masing. Oke guys, ini kan jalannya lurus guys. Orang di sini biasanya menyebutnya ini jalan lurus, atau biasa disebut dengan Labuan Lurus. Aduh, apalah sih penyebutannya gitu kan. Pokoknya gitu. Setiap daerah masing-masing mempunyai sebutan nama jalan yang berbeda-beda pula ya guys. BTW kalau kita membicarakan soal
bagaimana respon masyarakat tentang pandemik ini. Ya kalian cuma bisa menilai sendiri ya, di daerah sini belum belum ada kesadaran masyarakatnya. Seharusnya sih kepala daerah atau pemerintahan daerah di sini harus memiliki peraturan tersendiri gitu kan untuk daerahnya, bagi siapapun yang tidak menggunakan masker akan terkena sanksi seperti ini. Atau kalau tidak ada sanksi ya harus digenjot terus ya, beritahu terus kalau misalnya virus ini berbahaya, kita harus menggunakan masker, kita harus cuci tangan, lakukan apa yang disuruh oleh pemerintah tersebut guys gitu. Kita yang hanya rakyat atau masyarakat ini harus ya mentaati saja dulu, karena yang lebih tahu kan mereka gitu. Apa yang terjadi di sana mereka yang tahu guys. Doakan sajalah negara kita ini cepat pulih agar semuanya kembali berjalan normal ya guys. Di depan kita ada air racking juga ya guys. Ini mungkin tahun 2005 atau 2005 sampai 2008 guys. Oke guys, selama perjalanan tadi mungkin hanya ini SPBU yang dapat kita temui ya guys. Ya namanya juga di perkampungan, di daerah pedesaan gitu guys ya. Hanya itu ya, satu-satu gitu guys ketemu. Itu mobil perusahaan ya guys. Mobil perusahaan tuh biasanya ada tandanya di setiap buahnya, terus ada segel di setiap tali-talinya gitu guys. Itu upaya untuk menghindari pengurangan buah di jalan. Tapi sih menurut saya ya guys sama aja, nggak ada bedanya. Yang nanti dasarnya suka ngambil ya suka ngambil. Ya mau gimana lagi coba. Sama perjalanan tadi guys, mungkin cuma hanya ini lampu merah yang saya temui ya. Kalau di sini ya gitu guys, kalau belok kiri nggak boleh, terus kalau yang dari sana lurus lampu merah nggak boleh gitu guys. Pas lampu hijau baru boleh ya guys. Kita parkir dulu guys. Oke, sekian dulu video dari ARM Vlog. Semoga
video ini kalian suka ya guys. Jangan lupa ya di subscribe, terus di like dan komen. Oh ya, di video ke-7 kita ada giveaway ya guys, jangan lupa mampir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya aduh, sepertinya kejadian hari ini adalah kejadian yang sangat saya ingat-ingat ya guys, jadi mungkin tidak akan terlupakan. Oke, saat ini saya baru sempat ngevlog ya guys, karena ya tadi waktu jalan pulang saya terjadi crash. Untung aja kamera tidak saya pasang ya guys, mungkin kalau saya pasang udah rusak deh guys. Udah gak kebayang guys, tapi untungnya saya cuma mengalami lecet-lecet seperti ini ya guys. Dan ini hanya kesleo dikit, bengkak lah mas ini. Oke, keadaan motornya di luar akal sehat guys. Seperti inilah guys. Ini belum saya bersihkan ya guys, sengaja, karena ya gak bisa, gimana cara membersihkannya. Ini guys, pecah semua. Nih, saya megangin ini masih sakit ya guys. Ini aduh, ini lepas ya guys. Sayangnya. Alhamdulillah sih saya nggak kenapa gitu. Yang di sebelah kanan sih kelihatannya masih bagus ya guys. Hanya ini jadi sempat masuk ke sawah-sawah. Nyalain biar nggak kena apa ya guys, biar nggak parah kali lah anak tuh yang tadi tabrak. Oke, ini guys, sayangnya bak kopling pecah. Ini kena aspal ya guys. Ini juga mungkin cuman itu aja yang kena. Dan ini nggak penyok ya guys. Aduh, kejadiannya gini sih guys. Tadi pas saya pulang kan, kecepatannya sih normal gitu kan, kecepatan normal buat geng gitu. Tapi anak dua nih yang pakai motor masih kecil-kecil gitu, masih segini. Aduh, segini lah tingginya. Motor dia guys. Jadi dia nggak ngeliat kiri kanan. Nah, pas itu tuh kira dia berhenti kan, ternyata dia ngegas. Ya udah, crash lah gitu. Mungkin jarak dari selesai ngevlog sampai jarak dari setelah crash sampai di sini ada sekitar 1 jam 1-2 jam lah guys. Oke, yang menonton vlog hari ini jangan lupa kalian safety riding ya guys. Selalu hati-hati di jalanan, karena ya gitu, kalau kita ditabrak ya kita yang nabrak. Namanya di jalanan guys, selalu safety. Oke, bagi kalian yang sudah nonton, silahkan subscribe, like dan komen ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video-video ARM vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat guys.